Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai para pencinta catur dan para catur mania, selamat datang kembali di Legenda Catur Dunia. Turnamen Champion Showdown Chess 9 LX sudah selesai kawan, dan juaranya adalah Lenier Dominguez. Dominguez memimpin dengan perolehan 6 poin dari 5 kali menang, 2 kali remis, dan 2 kali kalah. Di tempat kedua ada Wesley So dan seterusnya. Kita di sore ini tidak akan mengulas game dari Dominguez ini kawan, tapi kita akan lihat permainan dari si tua keladi. Siapa lagi kalau bukan Garry Kasparov. Garry Kasparov finish di peringkat kelima kawan dengan 5 poin dari 3 kali menang, 2 kali kalah, dan 4 kali remis. Sore ini admin akan pilih saat dia berhadapan dengan Maxime Lagrave di game terakhir babak 9. Dan kita langsung ke atas papan. Terakhir kali kawan, dua pemain ini bertemu di turnamen Croatia Rapid and Blitz beberapa bulan yang lalu. Saat itu Kasparov kalah waktu atas Maxime Lagrave saat pegang putih. Di babak ke-9 ini kawan, para pemain memainkan posisi 1-5-0 dan sekarang posisi Kasparov pegang hitam. Maxime mengawali permainan dengan pion G4, membuka diagonal bagi pengembangan menterinya. Dibalas dengan pion H5. Juga berinisiatif untuk mengeluarkan menterinya jika tantangan ini diterima. Tantangan ditolak, pion didorong maju ke G5, pion G6, pion C3 membuka diagonal peta terang bagi pengembangan gajah, juga dibalas oleh pion C6, juga membuka diagonal peta gelap bagi pengembangan gajah juga. Maxime melanjutkan dengan pion E4 untuk mendapatkan kontrol di peta pusat, dibalas dengan pion C5. Ini untuk mencegah putih memainkan pion D4 kawan, dan Maxime di sini melanjutkan dengan pion D3, membuka diagonal peta gelap bagi pengembangan gajah gelapnya, dan Kasparov pun melanjutkan pengembangan kuda E6. Maxime mengembangkan gajah C2 dan Kasparov melanjutkan pengembangan gajah gelapnya ke E5, dibalas dengan langkah kuda ke F3 mengancam gajah. Gajah di backup oleh pion D6. Maxime pukul gajah hitam, dipukul balik oleh pion, dan menteri putih ke F3. Lanjut Maxime, di sini Kasparov memainkan kudanya ke D6. Gajah putih D2 persiapan langkah rokade kawan, dibalas dengan langkah kuda ke F4, menawarkan diri untuk dipukul oleh gajah putih. Tapi bila putih mengambil kuda ini kawan dengan gajah, dengan harapan mendapatkan pion, maka hitam akan membalas dengan langkah gajah ke G4, memberikan ancaman bagi menteri putih. Ini akan memaksa beteng putih pukul gajah hitam, dipukul balik oleh pion, menteri pukul pion, pion hitam pukul gajah, dan menteri akan pukul balik pion hitam. Putih akan kalah kualitas perwira, tapi putih mendapatkan kompensasi 2 pion hitam. Saya rasa sebuah kompensasi yang cukup di awal-awal permainan seperti ini. Tapi kita dapati di permainan ini kawan, putih atau Maxime tidak tertarik pukul kuda hitam. Dia melanjutkan langkah pengembangan kuda ke E3 untuk mendapatkan kontrol di peta G4 ini agar gajah tidak melakukan serangan bagi menterinya. Permainan berlanjut, Kasparov melakukan rokade pendek, begitu juga dengan Maxime kawan melakukan rokade panjang. Dan di sini Kasparov melanjutkan pengembangan gajah D7. Maxime menggeser rajanya ke B1 dan beteng A digeser ke C8. Maxime melakukan langkah gajah B3. Pion B5 lanjut Kasparov memulai serangan di sisi kiri papan, dibalas dengan pion D4 untuk memecah peta pusat. Tantangan ditolak oleh Kasparov, dia memainkan gajahnya ke C6, menyerang pion E4. Diblokade oleh kuda D5, kuda pukul kuda D5, dipukul balik oleh pion menyerang gajah peta terang hitam, dibalas dengan pion E4 menyerang menteri. Menteri bergeser ke H3, sekarang pion C4 balas Kasparov, sama-sama memberikan serangan bagi gajah peta terang masing-masing. Maxime melanjutkan memilih pukul gajah hitam, Kasparov pukul gajah putih, pion A pukul pion B3, dan beteng pukul pion C6. Di sini Maxime melanjutkan dengan langkah gajah F4 mengincar kuda di peta D6. Di backup oleh beteng D8, gajah bergerak ke E5 menyerang menteri, menteri ke H7, dan sekarang pion D5 menyerang beteng.
dan juga membuka diagonal-diagonal gelap bagi pergerakan gajah atau menterinya. Beteng turun ke C8, menteri putih ke E3 menyerang pion A7, pion didorong maju ke A5 dan menteri putih ke A7 persiapan menyerang pion E7, diantisipasi dengan langkah pion F5. Ini untuk membuka akses bagi menteri melindungi pionnya. Dibalas Maxim dengan langkah N-Pasen kawan, pion G pukul pion F6. Selanjutnya dipukul balik oleh pion hitam mengancam gajah, juga membuka tantangan pertukaran menteri. Maxim menerima tantangan pertukaran menteri pukul menteri hitam skak, dipukul balik oleh raja hitam. Gajah pukul pion F6 dan beteng hitam bergeser ke E8 menghindari serangan gajah. Dan Maxim mengangkat betengnya ke G5. Selanjutnya ingin menumpuk betengnya kawan di lajur G untuk menyerang pion G6 ini, dibalas hitam atau Kasparov dengan beteng naik ke C7. Beteng D bergeser ke G1, beteng hitam bergeser ke G8 melindungi pionnya, dan beteng putih bergeser ke E5 persiapan untuk menantang pertukaran beteng kawan di peta E7 nanti, dan dibalas dengan langkah beteng hitam bergeser ke D7. Ingin mengeliminasi pion yang ada di peta D5 nanti. Di sini beteng putih bergerak ke E6 untuk mengosongkan peta untuk memberikan ancaman bagi kuda ini. Selanjutnya pion bisa didorong maju ke depan. Di sini Kasparov melangkahkan kudanya ke E8 menyerang gajah dan dimanfaatkan oleh Maxim melakukan pertukaran beteng ke peta E7 skak. Dan di posisi ini kawan, Garry Kasparov menyerah di langkah ke-33. Di sini kawan, posisi hitam sudah kalah. Begitu juga posisi kontrol waktunya Garry Kasparov sudah berada di detik-detik terakhirnya. Dia hanya menyisakan waktu sekitar 11 detik saja, sedangkan Maxim masih mempunyai 2 menit lebih. Apabila permainan tetap dilanjutkan kawan, mungkin variasinya akan jadi seperti ini. Tapi ada juga beberapa langkah kemungkinan yang bisa terjadi kawan. Tapi tetap saja bila tetap dilanjutkan, putih akan tetap menang. Beteng akan pukul beteng putih, dipukul balik oleh gajah. Selanjutnya raja mungkin bergerak untuk mendekati pion putih. Beteng bergeser ke E1 menyerang pion hitam, mungkin di backup oleh kuda di peta F6. Di sini kawan, gajah bisa pukul kuda ataupun melakukan pergerakan lain dengan pion C4 mungkin. Selanjutnya mungkin beteng hitam akan bergerak ke peta C8. Gajah mungkin akan pukul kuda skak, dipukul balik oleh raja hitam. Beteng pukul pion B pukul pion C4, dipukul balik oleh pion B. Dan dengan koneksi 2 pion bebas seperti ini kawan, dan beteng putih membatasi pergerakan raja hitam untuk melintas ke sisi kiri papan, sudah tidak bisa lagi beteng hitam mengatasi 2 pion yang bebas ini kawan. Sudah dapat dipastikan salah satu pion ini bisa promosi, dan tentu saja dengan dukungan rajanya nanti kawan, dan sudah tidak bisa lagi dihentikan oleh hitam. Itulah kawan permainan Maxim Lagrave mengalahkan si tua-tua keladi Garry Kasparov pada game ke-9-nya di turnamen Champion Showdown Chess 9 LX. Sekali lagi juaranya turnamen ini adalah Leonid Dominguez, dan saya ucapkan selamat bagi Leonid Dominguez yang menjuarai turnamen ini. Semoga permainan kedua pemain tadi bisa menghibur kawan-kawan di sore ini, dan di hari-hari berikutnya kawan, kita akan fokus mengulas game-game dari turnamen Norway Chess. Kita akan bertemu di video-video berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.